sama itu juga ya. Oke, coba. Ayo lapor. Lapor, pintunya lapor. Lapor, ayo. Tetap gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Ya, sehat ya? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Sama apa sarapannya? Nasi goreng. Nasi bubur ya, ada bubur ya. Jadi sebelum kita belajar harus sarapan dulu. Kenapa kita sarapan? Supaya Ada energi. supaya ada energi untuk Belajar. Sebelum kita belajar, perut kita harus Kenyang. Sekarang kita akan menjelaskan atau beralih ke tema berapa sekarang? Tentang apa? Peristiwa. Dalam kehidupan. Coba sekarang siapa yang tahu arti atau persamaan peristiwa? Kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Mendapat betul tidak nanti ya? Betul tidak apa yang kalian sebutkan itu betul tidak? Bermain, mendapat juara, terus apa lagi? Ini gambar apa? Coba anak. Gambar siapa yang pernah berulang tahun? Ya, semuanya pernah ya mengalami berulang tahun. Kalau ulang tahun itu apa sih? Peristiwa apa? Pergi ke sekolah. Sebenarnya ini gambar sedang berpisah. Kalau kamu pulang ke sekolah kan pasti berpisah dengan teman. Biasanya kan di sekolah punya teman akrab. Ini gambar sedang mendapatkan dia pertandingannya pertandingan apa ini? Senang tidak kalau kita mendapat juara itu senang sekali. Nah, juara itu adalah peristiwa yang menyenangkan. Jarang-jarang orang akan mendapatkan juara. Dalam pertandingan itu ada yang menang, ada pun yang kalah. Kalau menang senang, kalau kalah sedih. Tapi sedih bukan berarti kita tidak mau angsa. Biasakan angsa ini suka apa? Suka ngelodok ya. Kalau dalam bahasa Sundanya ngelodok ya, suka menggigit ya. Nah, ada juga kadang ini peristiwanya, ini peristiwa yang bagaimana ini? Bisa peristiwa yang menyedihkan, bisa juga peristiwa yang menyenangkan. Ada juga peristiwa yang apa? Yang lucu, yang tidak bisa dilupakan. Apa gambar-gambar? Yang pertama gambar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Juara. Yang keempat? Soang. Soang apa angsa? Nah, setelah kamu mengamati gambar tadi, nah pernah tidak kamu mengalami peristiwa-peristiwa tersebut? Senang tidak? Ada yang sedih tidak? Nah, bagaimana perasaanmu ketika itu? Ketika terjadi, ketika digigit angsa? Gimana? Takut kan? Ya, tapi setelah sakit apa yang kita rasakan? Kadang suka ketawa sendiri ya. Nah, itu adalah pengalaman atau peristiwa yang lucu yang tidak bisa dilupakan. Ya, jadi setelah kamu mengamati gambar, nah itulah masuknya tentang peristiwa, macam-macam peristiwa dari kehidupan kita. Setiap manusia atau setiap orang pasti akan mengalami sebuah kejadian-kejadian yang baik itu kejadian yang lucu, menyenangkan, menyedihkan, yang bahagia, pasti kita akan mengalaminya. Nah, setelah itu kita beralih
pelajaran yang pertama, yaitu tentang sungai. Benar tidak sih sungai bergantung kepada hujan? Benar. Kata siapa? Sungai itu bergantung kepada hujan. Benar tidak? Benar. Ada tidak lagu tentang menceritakan tentang hujan? Ada. Lagu apa? Lagu titik-titik bunyi hujan ya. Bisa tidak menyanyikannya? Ya, kita menyanyikan lagu titik-titik bunyi hujan ya. Sama-sama suaranya keluarkan. 1, 2, 3. Titik-titik bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan kantin, pohon dan kebun basah semua. Oke, terima kasih ya. Berarti kalian sudah hafal tentang menyanyikan lagu tentang titik-titik bunyi hujan. Coba kalau emang benar sungai itu bergantung kepada hujan, coba di situ ada sebuah wacana. Siapa yang mau baca suaranya yang lantang? Suaranya yang keras. Coba siapa yang mau baca? Ya, coba baca. Yang lain dengarkan ya. Yang lain mendengarkan teman kamu membaca, perhatikan bukunya. Ya, perhatikan bukunya yang kalian baca ya. Perhatikan, stop, baca. Sungaiku bergantung kepada hujan. Pagi itu hujan turun deras sekali. Murid-murid SD Nusantara tampak berlarian menghindari hujan menuju bangunan sekolah. Nah di sini, gambar di sini adalah sedang terjadinya pada saat musim hujan. Pada saat musim penghujan, air sungai melimpah, rumah-rumah tidak kekurangan air. Di pinggir sungainya pun pohon-pohon ya, tumbuh dengan suburnya. Coba sekarang kita amati gambar ini. Nah, ini tuh lihat di sungai ini. Di sungai ini ada makhluk hidup apa saja? Terus ada apa lagi? Hah? Sungai ada terumbu karang tidak? Sungai ada makhluk hidup ikan. Nah, pada saat kering begini, ikannya pada kemana ini? Dia bingung mau hidupnya di mana. Ya, akhirnya dia pada mati. Gambarnya nanti ibu ada tugas buat kalian ya. Tugas kalian ada pengamatan teman. Nah, di sini ada hasil pengamatanku dan hasil pengamatanmu. Ibu minta perwakilan dari kelompoknya masing-masing, satu orang satu ke depan. Silakan perwakilannya satu-satu ke depan. Silakan perwakilannya ya. Perwakilannya satu-satu. Ada berapa orang? Ada berapa orang ini? Ada 4 ya. Ada berapa coba perwakilannya? Satu-satu. Iya, ada 4 ya. Kamu nanti satu orang, satu. Kamu isi hasil pengamatanku ya. Dari sini satu, ini hasil pengamatan temanku. Nah, cari susun di sini. Ini ada sebuah kalimat. Oleh kamu susun menjadi sebuah kalimat ya. Susun kata menjadi sebuah kalimat. Tempelkan pada hasil pengamatanku dan hasil pengamatanmu satu orang. Ya. Ya, sekarang ini depan, jangan cepat. Cari kalimatnya, cari yang garisnya sama. Yang lalu tempelkan cepat. Nanti sama ibu siapa yang cepat itu mendapat bintang. Ada hadiahnya, tempelkan bintangnya satu-satu. Menjadi sebuah kalimat.
Sok, Aura sama ya kamu membacakan hasil pengamatanku dan kamu Aura membacakan hasil pengamatan temanku. Sok baca. Satu-satu. Karena hujan udara menjadi bersih, karena udara air sungai tidak kering, adanya hujan banyak sumber makanan. Karena hujan tanaman akan subur, adanya hujan air sungai tidak kering. Sok, Aura. Karena hujan ikan-ikan di sungai dapat hidup, karena hujan udara menjadi bersih, karena hujan air sungai tidak kering, adanya hujan akan banyak sumber makanan. Sungai kering terjadi pada musim kemarau, musim hujan air sungai penuh terjadi pada yang Hah? Terbalik. Ya, Sok, balikan. Kalau terbalik, nah, bagaimana kalau terbalik? Kalau terbalik bagaimana? Ya, Sok, coba baca. air sungai penuh terjadi pada musim hujan. Oke, Sok, silakan duduk kembali. Terima kasih ya sudah mau ke depan. Nah, jadi hasil pengamatanku ya adanya hujan tanah kering jadi subur. Adanya hujan bencana tentang apa? Tentang manusia dan air. Sekarang coba siapa yang mau baca wancananya? Siapa coba? Oh iya, Aura coba baca. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan bacaannya dan dengarkan Aura sedang membaca. Coba. Manusia dan air, semua makhluk hidup, mulai dari pohon beringin yang besar hingga seekor siput yang kecil, memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya dan pertumbuhannya. Tanaman-tanaman berhijau daun memerlukan air untuk membuat makanan. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Nah, dan begitu juga manusia. Manusia itu semuanya di dalam tubuh kita itu 3/4-nya terisi air. Ya, dalam tubuh kita itu ada darah. Darah itu berbentuknya apa? Cairan. Ya, cairan. Jadi air juga di dalam tubuh manusia
gambar ya. Di sini gambar. Nah, di sini Ibu tentukan sumber airnya. Sumber air, lalu ini ada sebuah kamu susun menjadi sebuah kalimat. Susun menjadi sebuah kalimat, lalu ditempelkan pada macam-macam kegunaan air, di mana saja kita menemukan air dan mengapa air penting bagi kita. Coba Ibu irikan kelompok kijang tentang mengapa air penting bagi kita, ya, susun menjadi sebuah Cepat, ayo. Ayo. Sudah, Bu? Sudah. Yang mengapa air penting bagi kita, ada yang salah tidak? Coba, nah sekarang coba perwakilannya baca ke depan. Perwakilannya yang mana? Yang mengapa air penting bagi kita siapa? Coba ke depan baca. Susunannya, coba baca susunannya. Ya, udah, coba. Bacakan kegunaan air, jelaskan. Air digunakan sebagai pengaliran. Air digunakan sebagai keperluan budaya perikanan. Air digunakan sebagai pembangkit listrik. Air digunakan sebagai sarana pertanian. Manusia menggunakan air untuk mencuci, masak, mandi. Air digunakan sebagai sarana transportasi. Coba sekarang, di mana saja kita menemukan air? Perwakilannya. Kita menemukan air, sungai, danau, laut. Iya. Setelah kamu tadi sudah menjelaskan, sudah tahu pentingnya air, sekarang coba buatlah beberapa pertanyaan tentang air. Coba buatlah pertanyaan tentang beberapa tentang air. Nah, di sini ada beberapa kata, kamu susun menjadi sebuah kalimat atau sebuah pertanyaan, ya. Kamu susun menjadi sebuah pertanyaan. Coba yang ke depannya jangan itu lagi. Gantian ya. Gantian yang ke depannya jangan itu lagi. Sekarang coba perwakilan satu kelompok satu. Yang belum ke depan silakan. Perwakilannya coba. Perwakilannya susun kata menjadi sebuah pertanyaan yang kapan di depan. Coba sok. Yang kapan di depan. Ayo. Yang kapan di depan. Ini aja. Jadi pertanyaannya cari tandanya dari yang sama. Tanya satu. Ya cepat. Kalau sudah ketemu tempelkan ke depan tengah. Nah yang lain, yang ini tulis di sini. Di sebuah buatlah pertanyaan yang berhubungan dengan air. Direkam. Ya, so silakan. Apakah sebenarnya tumbuhan dan hewan? Ipa. Ini hasil siapa ini? Apakah air dapat dijadikan alat transportasi? Bisa tidak? Alat air? Apakah air
Oke. Ditulis. Nah, udah ditulis. Sudah ditulis belum? Belum. Ya, stop ditulis dulu karena nanti tugasnya ada beberapa pertanyaan yang harus udah ya. Lanjut. Nah, lihat gambar ini apa? Gambar ini coba perhatikan dengan reporter. Tahu reporter itu apa? Reporter itu apa? Orang yang menanyakan sesuatu. Apa? Orang yang mewawancarai sebuah narasumber. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa yang disebut dengan reporter? Apa yang disebut dengan reporter? Coba. Kalian sudah melakukan praktek menjadi apa? Reportase diri ya. Nah, nanti caranya suatu saat nanti kamu caranya akan seperti itu. Wartawan juga ada yang perempuan, ada laki-laki. Yang membawa kamera itu ada yang perempuan, ada laki-laki. Nah, jadi coba kita selanjutnya. Jawaban yang paling manusia, sungai tergantung kepada hujan. Terus manusia dari air. Jadi kesimpulannya adalah semuanya dari pembahasan yang tadi kita bahas adalah tentang air. Kita menyadari bahwa pentingnya air bagi kehidupan. Namun lama-kelamaan ketersediaan sumber air semakin apa? Semakin berkurang dan semakin sedikitnya. Misalkan di daerah perkotaan di Jakarta, air bersih itu sulit atau susah, jarang ada, juga mahal, harus dibeli ya. Nah, jadi kita menyadari bahwa pentingnya air bagi kehidupan manusia atau bagi makhluk hidup. Nah, pelajaran hari ini tentang tema 2 tentang pelajaran peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai di sini, besok kita lanjutkan kembali.